Halo guys, gue Aris hadir kembali nih. Untuk apa sih? Ya pastinya untuk menemani rebahan-rebahan kalian dengan cerita-cerita yang menarik pastinya. Nah ngomong-ngomong, kalian apa kabar nih? Ya semoga semuanya pada sehat-sehat aja ya. Dan kali ini gue akan membawakan salah satu cerita dari Hero Mobile Legends yang kisahnya ini diadaptasi dari salah satu pahlawan di Filipina. Nah siapa lagi kalau bukan Lapu-Lapu. Nah kira-kira gimana sih kisah dibalik dari seorang Lapu-Lapu ini? Ya langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, bisa kali klik dulu tuh tombol merah atau subscribe. Oke? Nah pastinya buat para player Mobile Legends, ya mereka pasti udah nggak asing lagi sama hero Lapu-Lapu ini. Ya Lapu-Lapu ini adalah hero bertipe fighter yang biasanya itu mengisi XP lane di Land of Dawn ya. Tapi mungkin banyak dari kalian nih yang belum tahu ya kalau ternyata Lapu-Lapu ini adalah salah satu hero di Mobile Legends yang ceritanya itu terinspirasi dari pahlawan Filipina yang bernama Kali Pulako. Jadi dikisahkan bahwa Lapu-Lapu atau Kali Pulako ini adalah seorang datu atau kepala suku dari Pulau Mactan di Filipina. Nah, ia tuh dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang adanya pengaruh kolonial Spanyol. Dan kini, pastinya ia dianggap sebagai pahlawan nasional dari Filipina. Nah, jadi dikisahkan sekitar pada tahun 1521-an, ada pelaut asal Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan. Nah, ia nih menemukan Pulau Homonhon yang sekarang tuh bernama Samar ya. Ketika ia sedang dalam perjalanannya menuju ke kepulauan rempah-rempah yang tidak lain tidak bukan itu adalah Indonesia ya. Nah, di sana ia tuh menjalin hubungan dengan penguasa setempat, khususnya ini Raja Humabon dari Cebu atau Cebu. Nah, ketika Magellan ini singgah di Pulau Homonhon, dia tuh ternyata disambut dengan baik oleh rajanya yaitu Raja Humabon ya. Dan sadar dengan penyambutan yang begitu baik dari Raja Humabon, nah, si Magellan ini nih mencoba untuk memperkenalkan agama Katolik ke pulau-pulau terdekatnya itu. Dan for your information, Magellan juga lah yang berhasil meyakinkan Raja Humabon dan istrinya untuk memeluk agama Katolik. Nah, hal ini dikatakan sebagai momen sejarah ketika agama Katolik ini diperkenalkan atau disebarluaskan di Filipina. Dalam upaya si Magellan ini untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan agama Katolik, nah sampailah ia di salah satu pulau yang bernama Pulau Mactan, yang dimana pulau ini tuh dihuni oleh dua kepala suku besar, yaitu kepala suku Zula dan juga si Kali Pulako atau si Lapu-Lapu ini ya. Dan ternyata ya, si kepala suku Zula ini ternyata menyambut baik kedatangan dari pasukan Spanyol dan juga Magellan. Dan mereka juga menyetujui usulan dari Humabon untuk menyebarluaskan agama Katolik ini di Pulau Mactan ini. Tapi tentunya berbanding terbalik ya dengan Lapu-Lapu atau Kali Pulako ini. Nah ternyata si Lapu-Lapu ini tuh sangat menentang usulan dari Spanyol dan juga menentang perintah dari Humabon. Dan hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang dijuluki sebagai pertempuran Mactan. Menurut Agenid Chronicles, Raja Humabon sendirilah nih yang memprovokasi orang-orang Spanyol untuk berperang melawan Lapu-Lapu dan pasukannya. Dan menurut catatan cendekiawan dari Italia, yaitu Antonio Pigafetta, yang dimana dia itu ikut berpergian dengan Magellan ya. Nah, selama pertempuran Mactan, Magellan dan 50 pasukannya menghadapi Lapu-Lapu dan 1.500 prajuritnya. Dan ternyata lagi nih ya, ternyata si Magellan ini tuh memiliki sisi kesombongan gitu ya. Nah karena si Magellan ini tuh ingin memamerkan baju besi atau zirah besi dari Eropa gitu ya. Ia tuh meminta prajurit Humabon untuk gak ikut campur dalam pertempuran Mactan ini. Nah jadi ia tuh meminta prajurit Humabon untuk tetap berada di kapal. Yang dimana ini menurut gue juga bagus ya. Kalau sampai prajurit Humabon ikut perang, ya ini jadi perang saudara serumpun gitu kan. Ini tuh tidak terjadi karena kesombongan atau egoisan si Magellan ini. Pigafetta juga menulis bahwa Lapu-Lapu dan pasukannya ini mengarahkan tombak bambu yang ujungnya itu dilelehkan dengan api
dan juga mereka memanah dengan panah beracun ke kaki-kaki musuh mereka. Nah, strategi ini tuh terbukti efektif ternyata ya, karena Lapu-Lapu dan prajuritnya berhasil memukul mundur pasukan Spanyol, yang dimana mereka itu menggunakan baju zirah besi dari Spanyol yang mereka banggakan itu. Nah, pasukan Spanyol ini mundur setelah ternyata banyak prajurit mereka tuh yang terbunuh, dan dikatakan juga ya bahwa si Magellan ini tuh terbunuh di pertempuran ini juga. Dan orang-orang yang selamat dari gempuran tombak dan juga panah ini, mereka ini segera bergegas kembali melarikan diri ke kapal. Ada seorang profesor ahli sejarah dari Filipina yang ia tuh mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Lapu-Lapu ini hanya menjabat sebagai kepala prajurit, yang dimana hal ini tuh berlawanan dengan kepercayaan populer ya, bahwa si Lapu-Lapu ini adalah kepala suku. Dan sebenarnya tidak ada bukti yang mendukung ya bahwa si Lapu-Lapu atau Kalipulako sendirilah yang membunuh si Magellan ya. Nah, setelah pertempuran Mactan ini, beberapa pendapat nih mengungkap bahwa Lapu-Lapu dan Humabon pada akhirnya dapat memulihkan kembali nih hubungan mereka ya. Nah, sekarang kita kembali ke masa sekarang ya. Nah, untuk menghormati kemerdekaan atau kemenangan Lapu-Lapu, sebuah patung kunginan sepanjang 20 meter didirikan di Pulau Mactan, dan kota Opon di Cebu diganti namanya nih menjadi kota Lapu-Lapu. Nah, pemerintah kota Cebu setiap tahun mengadakan acara pada 27 April yang disebut Kadaungan sa Mactan, di mana kadaungan ini berarti bebas untuk semua ya, untuk memperingati kemenangan pertempuran Mactan ini. Sementara cerita Lapu-Lapu ini dikenal luas oleh orang-orang Filipina, ternyata masih ada ketidakpastian nih tentang identitasnya dan apa nih yang sebenarnya terjadi di selama pertempuran Mactan ini. Misalnya, nggak ada yang benar-benar tahu seperti apa penampilan Lapu-Lapu ini. Nah, sementara sejarawan Cebuano Emilio Pascual mengungkapkan dalam sebuah film dokumenter bahwa kemungkinan Pigafetta ini ternyata tidak benar-benar meninggalkan kapal untuk menyaksikan pertempuran dan mengingat peristiwa sebenar-benarnya yang terjadi gitu. Ya, meskipun detail sejarah tepatnya ini nggak jelas, tapi yang jelas patung Lapu-Lapu itu masih berdiri nih hingga hari ini sebagai simbol kemerdekaan dari Filipina. Nah, bahkan setelah berabad-abad kekerasan dan penjajahan berikutnya nih ya, penduduk setempat ini dengan bangga menghormati orang yang menggalang mereka dalam perjuangan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Nah, oke bro, jadi cerita atau sejarah tentang Lapu-Lapu atau si Kalipulako ini ya cuma segitu aja sih yang bisa gue dapet ya. Yang pasti cerita atau sejarah ini tuh telah menginspirasi pihak Moonton sebagai developer game dari Mobile Legends untuk mengadaptasi cerita ini ke salah satu hero mereka. Nah, gimana? Kalian suka atau enggak nih tentang cerita Lapu-Lapu ini? Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan sebenarnya gue juga masih punya banyak cerita-cerita tentang seputar game lagi ya. Dan maka dari itu, kalau nggak mau ketinggalan cerita-cerita seru lagi, klik tombol subscribe itu bro ya. Oke? Dan gue Aris. Sekian untuk cerita dari Lapu-Lapu kali ini, and see you.